kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Melawan polisi saat ditangkap, seorang begal di Merauke ditembak di kaki. Jatuh saat memasang bendera, seorang ABK hilang di perairan Arafuru. Ribuan polisi ikut upacara peringatan Hari Bayangkara di Mapolda Papua. Kesehatan masih menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan belum lama ini memberikan pelayanan keluarga berencana untuk warga di daerah ini. Antara lain, pemasangan alat kontrasepsi berupa implan dan suntik. Warga menyambut baik pelayanan kesehatan secara gratis ini dan mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program keluarga berencana, namun juga pelayanan kesehatan umum. Terus ini ngapain di sini, Bu? Gula darah Pasang bisa implan. di sini Masa ya. yang untuk berapa tahun punya? Bapak Ibu 3 tahun ya. Ibu, ini bayar atau tidak ya? Dinas Kesehatan Bayar kah tidak? Gratis? Kabupaten. Gratis ya. Pelayanan ini seperti apa perusahaan Ibu? Senang kah? Senang. Senang ya? Ibu tadi ngapain ini? Pasang implan? Yang berapa tahun punya? 3 tahun. Memang sudah terbiasa dengan pasang implan? Sudah. Nah ini Ibu bayar apa tuh gratis? Gratis. Nah bagaimana perusahaan Ibu dengan pelayanan kesehatan di perbatasan ini? Pelayanan kesehatan gratis ini gimana menurut Ibu di sini? Bagus ya? Sangat membantu. Pelayanan KB terpadu, jadi ada pemasangan implan. Implan itu untuk 3 tahun jangka panjang. Ada juga aseptornya untuk KB suntik, ada juga KB-nya untuk pil. Jadi kita melayani, sebenarnya kita siap. Oke, untuk warga Sota sendiri ada berapa banyak yang dilayani hari ini? Yang Bu? sekarang terdaftar ada 30. 30 ya? Ini sementara ya, Sementara. belum tahu berkembang lagi. Pemerintah daerah saat ini tengah memusatkan perhatian untuk mengendalikan penduduk dengan program keluarga berencana di daerah perbatasan. Sebagian besar masyarakat di daerah ini belum bisa mengatur jarak kelahiran anak. Jarak kelahiran yang pendek dapat menghambat pemenuhan gizi anak serta berdampak buruk bagi kesehatan ibu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Laut Koarmada 3 mengerahkan 2 kapal perang yang akan tergabung dalam satuan tugas Operasi Trisila 2025 untuk mengamankan perairan di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Kedua kapal perang itu adalah KRI Teluk Wandama 527 dan KRI Panah 626. Kedua kapal perang ini membawa 1 pesawat, 3 perahu karet marinir, dan 249 personel terlatih berkemampuan tempur. Mereka akan menjalankan operasi maritim selama 37 hari dengan singgah di 7 wilayah, antara lain Ternate, Morotai, Pulau Bras, Biak, Jayapura, Nabire, dan Manokwari. Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 2025, Kolonel Laut Yohanes Upang, mengatakan operasi ini membawa 3 misi utama, yakni pengamanan laut, latihan militer, dan kegiatan sosial masyarakat. Ini KRI Teluk Wandama, di mana ini adalah termasuk satuan kapal amfibi, di mana tugas pokoknya adalah untuk mengangkut material tempur, baik itu marinir maupun angkatan darat. Kemudian yang di sebelah KRI Panah, itu satuan kapal cepat, di mana tugasnya di laut untuk mengekspor kita. Jadi untuk sebagai pelindung kami di jalan. Kemudian kami juga membawa pasukan pesawat udara CN-235 yang saat ini berada di Biak, kemungkinan besok akan tiba di Jayapura. Di samping itu kami membawa pasukan marinir yang kemarin sudah melaksanakan latihan pendaratan di Morotai, di mana tempat yang kita pilih adalah tempat
MacArthur melaksanakan pendaratan kala itu. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Marinir Freddy John Pardosi mengatakan tugas pokok operasi Trisila ini untuk mengamankan kedaulatan negara di wilayah perbatasan dan menjaga laut dari berbagai ancaman kejahatan sekaligus untuk melakukan berbagai kegiatan sosial di wilayah pesisir. Kita maksimalkan, optimalkan seperti yang disampaikan dan Satgas tadi dan MRP ini intinya berkolaborasi dengan para komponen bangsa yang lainnya, khususnya hal-hal yang menyangkut masalah edukasi bagaimana kita untuk mencintai budaya maritim. Ini yang paling khusus edukasi. Jadi tadi termasuk khusus anak-anak sekolah seperti yang kita lihat ini para adik-adik kita ini semuanya nih yang mewakili karena ketepatan memang ini hari libur. Kalau biasanya hari-hari biasa juga besok sampai hari ke-4 nanti kita akan ada open shift di sini. Jadi ini kita upayakan, ini merupakan bagian dari misi yang kita kita dengarkan dari Satgas Trisila ini. TNI Angkatan Laut membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelajar di Jayapura untuk melihat dari dekat kedua kapal itu untuk menambah pengetahuan sistem persenjataan dan pertahanan milik TNI Angkatan Laut. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.